Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Rizika Intania. Bapak bisa panggil saya Tania. Kebetulan saya dari Universitas Valetehan jurusan keperawatan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak karena telah memberikan waktu kepada saya. Eh, Kedatangan saya ke sini saya ingin memberikan eh, penyuluhan ya Pak ya, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan sedikit tentang apa sih hipertensi itu. Nah, kontrak waktu yang saya butuhkan yaitu 20 menit ya Pak ya. Sekiranya lebih ya mohon maaf ya Pak ya. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit gambaran apa yang akan kita lakukan ke depannya. Yaitu saya akan memberikan penyuluhan tentang apa itu hipertensi, tahap-tahapnya seperti apa, tanda dan gejalanya seperti apa, dan saya akan menjelaskan cara pengobatan hipertensi itu sendiri. Nah, kita di sini sama-sama belajar ya Pak ya, karena saya juga belum terlalu banyak mengetahui tentang ini hipertensi, dan saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak apabila Bapak ingin memberikan sedikit ilmu yang Bapak ketahui tentang hipertensi. Saya juga akan menerima apapun yang Bapak berikan kepada saya tentang penyuluhan ini. Baik, uh, kalau begitu saya mulai ya Pak ya. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian hipertensi itu. Nah, sebenarnya apa sih hipertensi itu? Gitu loh. Nah, hipertensi itu merupakan tekanan darah tinggi yang bersifat abnormal dan diukur paling tidak pada 3 kesempatan yang berbeda. Nah, seseorang itu akan dianggap mengalami hipertensi Pak apabila tekanan darahnya lebih tinggi dari 140/90 mmHg. Itu menurut Elizabeth dalam Ardiansyah 2012. Nah, menurut Prince dalam Nur Arif tahun 2016, hipertensi itu adalah sebagai peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya itu 140 mmHg atau tekanan diastolik sedikitnya 90 mmHg. Nah, hipertensi itu tidak hanya beresiko tinggi menderita penyakit jantung, tetapi juga Pak bisa loh menderita penyakit-penyakit yang lain, yaitu seperti penyakit saraf, ginjal, dan pembuluh darah. Dan makin tinggi tekanan darah, makin besar loh Pak resikonya. Sedangkan menurut Hanenta tahun 2011, hipertensi itu adalah suatu peningkatan abnormal tekanan darah dalam pembuluh darah arteri secara terus-menerus lebih dari suatu periode. Nah, hipertensi ini dipengaruhi oleh faktor risiko ganda, baik yang bersifat endogen, seperti usia, jenis kelamin, dan genetik ataupun keturunan. Nah, maupun yang bersifat eksogen Pak, seperti obesitas atau kelebihan berat badan ya Pak ya. Terus juga konsumsi garam yang berlebih, terus juga rokok yang terlalu berlebihan, dan juga kopi serta alkohol Pak. Nah, selain menjelaskan tentang pengertian hipertensi, saya juga akan menjelaskan tentang tahap-tahap hipertensi Pak. Ada 4 loh Pak tahapnya. Ada yang pertama itu ada prahipertensi, terus yang kedua ada hipertensi tingkat 1, yang ketiga itu ada hipertensi tingkat 2, dan ada hipertensi krisis. Nah, yang pertama yaitu prahipertensi. Apa sih Pak sebenarnya? Kita juga kan cuma tahu tentang hipertensi itu cuma satu doang kan, yaitu darah tinggi ya Pak ya. Nah, ternyata enggak loh Pak. Tahap-tahapnya itu ada 4. Nah, yang pertama ini yaitu tekanan darah di mana sistolik 120 sampai 139 mmHg atau tekanan darah diastolik 80/89 mmHg tergolong prahipertensi Pak. Berarti akan mau mengalami hipertensi apa ya? Nah, individu dengan prahipertensi ini tergolong berisiko Pak lebih tinggi terkenanya hipertensi. Nah, jadi jika tekanan darah 110/85 mmHg atau 130. Jadi, jika tekanan darahnya 110/85 mmHg atau 130/79 mmHg, itu tergolong ke dalam yang berisiko terkena hipertensi. Nah, kondisi ini itu sangat diperlukan untuk perubahan gaya hidup untuk mengurangi resiko terkena hipertensi di masa depan.
Nah, selanjutnya yaitu hipertensi tingkat 1, di mana tekanan darah sistolik 140 sampai 159 mmHg atau tekanan darah diastolik 90 sampai 99 mmHg. Nah, jika tekanan darah sistolik ataupun diastolik berada pada rentang ini, berarti itu sudah memerlukan pengobatan karena resiko terjadinya kerusakan pada organ menjadi lebih tinggi. Nah, yang ketiga itu ada hipertensi tingkat 2, yaitu tekanan darah sistolik lebih dari 160 mmHg atau tekanan darah diastolik sampai lebih dari 100 mmHg. Nah, pada tahap ini penderita biasanya membutuhkan lebih dari satu obat karena kerusakan organ tubuh mungkin sudah terjadi. Begitu juga dengan kelainan kardiovaskular, walaupun belum tentu bergejala. Nah, yang terakhir ada hipertensi krisis. Nah, jika tekanan darah tiba-tiba melebihi 180 sampai 120 mmHg, itu berarti mengalami hipertensi krisis. Nah, pada tahap ini itu harus segera menghubungi dokter, terlebih jika sudah mengalami tanda-tanda kerusakan seperti nyeri dada, sesak nafas, sakit punggung, mati rasa. Nah, ada juga pada perubahan penglihatan, Pak, atau kesulitan berbicara. Nah, tekanan darah sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis atau kondisi tubuh saat pemeriksaan. Oleh karena itu, untuk memastikan diagnosis hipertensi itu perlu dilakukan pengukuran darah minimal 2 kali dengan jarak 1 minggu. Jika dalam 2 kali pengukuran lalu hasil tekanan darahnya berbeda jauh, hasilnya yang akan diambil itu adalah hasil pengukuran tekanan darah yang lebih tinggi. Selanjutnya ada penyebab hipertensi. Berdasarkan penyebab hipertensi, itu dibagi menjadi 2 golongan. Ada hipertensi primer atau esensial, dan ada hipertensi sekunder. Nah, hipertensi primer itu adalah hipertensi yang 90% tidak diketahui penyebabnya. Beberapa faktor yang diduga itu berkaitan dengan berkembangnya hipertensi esensial. Di antaranya yaitu ada genetik, karena individu dengan keluarga hipertensi memiliki potensi lebih tinggi untuk mendapatkan penyakit hipertensi. Nah, yang kedua itu ada jenis kelamin dan usia. Lelaki berusia 35 tahun sampai 50 tahun dan wanita yang telah menopause beresiko tinggi mengalami penyakit hipertensi. Nah, yang ketiga itu ada diet konsumsi tinggi garam atau kandungan lemak. Konsumsi garam yang tinggi atau konsumsi makanan dengan kandungan lemak yang tinggi secara langsung berkaitan dengan berkembangnya penyakit hipertensi. Nah, yang keempat itu ada berat badan obesitas. Berat badan yang 25% melebihi berat badan ideal sering dikaitkan dengan berkembangnya hipertensi. Nah, yang terakhir itu ada gaya hidup merokok dan konsumsi alkohol. Merokok dan konsumsi alkohol sering dikaitkan dengan berkembangnya hipertensi karena reaksi bahan atau zat yang terkandung dalam keduanya. Bab yang kedua yaitu hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder adalah jenis hipertensi yang diketahui penyebabnya. Hipertensi sekunder ini disebabkan oleh beberapa penyakit, yaitu yang pertama ada penyakit parenkim dan vaskuler ginjal. Penyakit ini merupakan penyakit utama penyebab hipertensi sekunder. Hipertensi renovaskuler berhubungan dengan penyempitan. Nah, yang kedua yaitu gangguan endokrin. Disfungsi medula adrenal atau korteks adrenal dapat menyebabkan hipertensi sekunder. Adrenal median hipertensi disebabkan kelebihan primer aldosteron, kortisol, dan katekolamin. Nah, yang ketiga ada kegemukan atau obesitas dan malas berolahraga. Nah, yang keempat yaitu ada stres yang cenderung menyebabkan peningkatan tekanan darah untuk sementara waktu. Yang keempat ada kehamilan, yang kelima ada luka bakar, yang keenam ada peningkatan tekanan vaskuler, dan yang terakhir ada merokok. Nikotin dalam rokok merangsang pelepasan katekolamin. Peningkatan katekolamin ini menyebabkan iritabilitas miokardial. Nah, peningkatan denyut jantung serta menyebabkan vasokortison yang kemudian menyebabkan kenaikan tekanan darah. Nah, selanjutnya di sini juga ada tanda dan gejala hipertensi, Pak. Menurut Tambayong dalam Nur Arif tahun 2016, tanda dan gejala pada hipertensi ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama tidak ada gejala, dan yang kedua itu adalah gejala yang lazim. Nah, yang tidak ada gejala ini yang spesifik, yang dapat dihubungkan dengan peningkatan tekanan darah.
Selain penentuan tekanan arteri oleh dokter atau perawat yang memeriksa, hal ini berarti hipertensi arterial tidak akan pernah terdiagnosa jika tekanan darah tidak teratur. Nah, gejala yang lazim ini sering dikatakan bahwa gejala terlazim yang menyertai hipertensi meliputi nyeri kepala dan kelelahan. Dalam kenyataannya merupakan gejala terlazim yang mengenai kebanyakan pasien yang mencari pertolongan medis. Nah, beberapa pasien yang menderita hipertensi itu akan mengeluh seperti sakit kepala atau pusing, terus juga lemas, kelelahan, sesak nafas, gelisah, mual, muntah, dan kesadaran menurun. Dan juga ada penglihatannya kabur, Pak. Nah, di sini ada yang terakhir, Pak, yaitu cara menurunkan hipertensi. Yang pertama ada mengurangi konsumsi garam, yang kedua ada mengonsumsi makanan yang sehat, terus juga ada yang ketiga mengurangi asupan kafein atau kopi. Nah, yang keempat yaitu mengurangi konsumsi alkohol. Nah, yang kelima menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok. Nah, yang keenam yaitu melakukan olahraga secara rutin, seperti berjalan kaki selama 45 menit, Pak. Terus juga ada yang ketujuh itu ada menambahkan aktivitas di luar ruangan. Terus juga yang kedelapan menjaga berat badan ideal agar tidak obesitas. Dan yang terakhir ada mengelola stres atau mengurangi stres. Baik, sebelum saya tutup, saya ingin melakukan evaluasi ya Pak ya. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak, beberapa pertanyaan mengenai yang tadi sudah kita bahas. Saya ingin memastikan apakah Bapak sudah mengerti, sudah paham tentang materi yang saya sampaikan tadi. Nah, sebelumnya saya ingin tanya, bisa tolong Bapak jelaskan tentang apa sih itu hipertensi? Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi yang bersifat abnormal dan diukur paling tidak pada 3 kesempatan yang berbeda. Seseorang dianggap mengalami hipertensi apabila tekanan darahnya lebih tinggi dari 140 sampai 90 mmHg. Kedua, boleh Bapak tolong sebutkan beberapa tahap hipertensi yang sudah tadi saya jelaskan ya Pak ya? Tahap-tahap hipertensi yaitu ada 4. Yang pertama, prahipertensi. Yang kedua, hipertensi tingkat 1. Yang ketiga, hipertensi tingkat 2. Yang keempat, hipertensi krisis. Wah, keren banget Bapak bisa menjawab pertanyaan yang sudah saya lontarkan. Tadi sudah sangat bagus loh Pak jawabannya. Nah, yang ketiga boleh sebutkan beberapa penyebab hipertensi yang sudah saya paparkan tadi, atau yang sudah Bapak tahu deh apa sih penyebabnya. Penyebab hipertensi itu ada karena genetik, berat badan obesitas, jenis kelamin dan usia, merokok, dan mengkonsumsi alkohol. Nah, ada yang keempat nih Pak. Boleh Bapak tolong sebutkan tanda dan gejala dari hipertensi itu sendiri? Tanda dan gejala yang sering terjadi yaitu sakit kepala, pusing, lemas, dan kelelahan, sesak nafas, mual, dan penglihatan kabur. Berdasarkan hasil penyuluhan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hipertensi merupakan tekanan darah tinggi yang bersifat abnormal dan diukur paling tidak pada 3 kesempatan yang berbeda. Seseorang dianggap mengalami hipertensi apabila tekanan darahnya lebih dari 140 sampai 90 mmHg. Tahap-tahap hipertensinya itu ada 4, yaitu yang pertama ada prahipertensi, yang kedua ada hipertensi tingkat 1, yang ketiga ada hipertensi tingkat 2, dan yang terakhir ada hipertensi krisis. Nah, ada juga penyebab hipertensi, yaitu ada hipertensi primer atau esensial. Hipertensi primer adalah hipertensi esensial atau hipertensi yang 90% tidak diketahui penyebabnya. Sedangkan hipertensi sekunder merupakan jenis hipertensi yang diketahui penyebabnya. Hipertensi sekunder ini disebabkan oleh beberapa penyakit. Tanda dan gejalanya itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tidak ada gejala, dan yang kedua itu ada gejala yang lazim, yang sering ditemukan.
Yang terakhir itu ada cara menurunkan hipertensi, yaitu dengan mengurangi konsumsi garam, mengonsumsi makanan yang sehat, mengurangi asupan kopi atau kafein, dan mengurangi konsumsi alkohol, menghentikan kebiasaan merokok, terus juga ada melakukan olahraga secara rutin, ada menambahkan aktivitas di luar ruangan, dan menjaga berat badan agar tetap ideal. Pak, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas segala perhatian Bapak, atas segala waktu yang telah Bapak berikan kepada saya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Pak ya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk Bapak dan juga untuk orang-orang di sekitar Bapak. Jangan lupa ya Pak ya, terapkan apa yang saya berikan tadi. Semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.